Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya guys di Motovlog Project Tunia di sini. Oke, di video ini saya mau ngebahas soal kenapa sih di motor yang seri terbaru, khususnya di Honda Matic itu menghilangkan kickstarter ya guys ya. Mungkin di generasi Matic dari brand Honda yang pertama kali tidak menggunakan kickstarter itu adalah Vario 150 dan 125 kalau saya, itu ada yang udah nggak pakai Kickstarter. Terus di Vario 160 nggak ada Kickstarter. Terus brand dari Yamaha itu Maxi ya, dari NMAX, Aerox, Rexy ya, Rexy 125 itu sebelumnya kan selalu ada Kickstarter, padahal tidak kemungkinan besar tuh bakal aki yang cepat soak guys. Mungkin karena generasi yang terbaru ini kan sudah banyak sistem, sudah injeksi semua ya, udah banyak sensor-sensor dari sensor samping. Dari generasi Mio ke atas kan, Mio ke bawah kan masih belum ada sistem apa ya, standar samping ya, tapi sekarang kan udah pada ada. Jadi kenapa mungkin ya, menurut saya pribadi sih sebetulnya engkol tuh penting ya, apalagi untuk motor. Seharusnya di pagi-pagi itu harus kita engkol dulu guys, menurut saya pribadi, karena saat durasi di engkol tuh sirkulasi oli masuk ke area head gitu, area head dulu baru bisa mesinnya. Sekarang kan starter langsung gitu guys, nggak tanpa engkol. Oke, terus pada banyak kejadian aki itu soak guys, bukan hanya di apa ya, di yang ada engkol dan nggak ada engkol, yang dia nggak ada engkolnya sih, seperti di Beat SP saya dulu 2015 itu kan sering sok juga karena lupa matikan kunci kontak. Karena kan di motor-motor sekarang Matic, khususnya di Matic itu apa ya, kita setelah samping itu kalau kita nggak, udah mesin mati tapi kelistrikan masih hidup itu guys. Jadi kebanyakannya situ guys. Jadi kalau cuman mungkin kalau apa ya, sebentar itu mungkin nggak begitu parah banget soalnya, mungkin masih bisa hidup kan full pump. Tapi kalau udah kelamaan auto kelistrikan mati total gitu guys. Jadi kalau udah seperti itu tuh, kalau udah nggak ada engkol itu sangat susah banget guys. Kalau ada engkol masih bisa diatasi dengan kita mengengkol sampai ada apa ya, pengecasan ke aki lagi gitu. Soalnya dulu di Beat saya pernah juga kayak gitu, lupa matikan kunci mungkin beberapa jam, dan setelah saya tengok itu nggak bisa hidup sama sekali guys. Tapi saya engkol hidup guys. Tapi kalau generasi yang tanpa engkol, soalnya juga pernah terjadi di apa ya, Matic teman saya yang di PCX 150 itu kan ada di video sebelumnya itu nggak ada engkolnya guys. Jadi semua di PCX 150 itu membutuhkan aki. Jadi buka jok depan juga harus menggunakan aki, karena kan dia sistem hidrolik ya, dia mencet hampir itu langsung naik guys, langsung naik sendiri, dia pakai sistem hidrolis gitu. Jadi kalau cuma dipencet itu dia langsung jok ini kebuka sendiri di PCX 150 dulu ya. Terus ya semua tuh dibuka harus pakai aki, jadi auto. Tapi di motor itu kan ada kunci apa ya, pengamannya di sini. Kalau di PCX itu ada kunci pengaman, ada dikasih kunci yang untuk buka apa ya, untuk buka bagasi atau saya akinya juga berada di bawah sini, di bawah sini aki cek itu. Ini pun sama Aerox, NMAX kan berada di sini akinya. Jadi kalau udah motor seperti itu, kalau nggak ada engkol bahaya banget ya, mau nggak mau ya. Kalau kalian dia Aerox, NMAX kan di sistemnya bukan sistem hidrolik ya, di mesin manual, tapi kan lewat kunci kontak ya, bukan dari jok belakang jok lagi gitu guys. Jadi ya intinya sih kalau udah kayak gini tuh ya, kalau di Matic seperti ini mau nggak mau salah satu caranya untuk mengatasi aki tekor itu ya dicas atau dijumper aki motor lain gitu. Mungkin ada sebagian orang yang tidak tahu jumper itu kayak mana. Jumper itu adalah menghubungkan baterai yang soak itu atau baterai yang tekor itu menggunakan baterai yang lain yang masih normal atau masih bisa lah untuk menghidupkan kelistrikan itu. Contohnya motor Aerox saya ini tekor akinya, terus kita pakai motor lain yang masih normal, bisa starter, bisa apa ya. Jadi kita hubungkan plus ke plus, min ke min gitu. Jadi seperti sistem jumper kalau emang kita nggak ada apa ya, cas akinya ya. Soalnya kan sekarang tuh
udah jarang ya tempat ngecas aki. Kalau dulu zaman dulu kan sebelum ada listrik itu sering kita pakai lampu hidupkan lampu itu pakai aki ya, lampu aki gitu ya. Jadi zaman sekarang tuh udah jarang banget menggunakan aki, jadi auto ya, apa ya, auto susah ya, tidak mau nggak mau ya harus main sistem jumper ya. Soalnya dulu juga di teman saya itu pakai sistem jumper guys, jadi mau nggak mau ya harus membutuhkan kabel juga guys. Kalau posisi darurat nggak mungkin ya, harus buka kabel, harus pakai kabel panjang sambung. Kalau sempat di motor injeksi sekarang kan aki dilepas itu sangat, apa ya, rentan si rotaknya jebol gitu. Kalau tiba-tiba kita pasang lagi kan aki itu kan nggak bisa langsung hidupkan. Jadi pernah kasus juga saya ganti aki, langsung saya hidupkan mesin, rotaknya jebol guys, gitu guys. Kata ya mungkin seperti itu. Setelah saya pelajari ternyata kalau kita ganti aki baru otomatis biarkan setelah mungkin sekitar 15 menit untuk arus aki itu menyebar ke seluruh komponen elektronik injeksinya gitu. Ini kenapa ya Kickstarter itu yang mungkin untuk menghemat budget, karena kan kalau pakai Kickstarter harus ada, apa ya, perangkat yang tambahan di area CVT gitu guys. Tapi jujur sih seharusnya motor-motor tuh yang terjadi juga di motor sport ya, di Suzuki Thunder kan nggak ada engkol juga guys. Jadi kalau udah tekor tuh sangat bahaya banget. Mungkin kalau di motor-motor sport gitu kan sistem bukan bukan otomatis ya, atau CVT. Jadi kalau masih tekor pun masih bisa kita dorong, bisa kita masukkan gigi langsung hidup kan guys, gitu. Problem gigi. Kalau mati kan posisi kalau udah mesin mati mana kan bisa kita hidupkan guys sama. Tapi ya mau cara yang kalau mau ya modal pakai seperti bor gitu ya, atau bor gitu, muter ke depannya baru bisa hidup gitu guys, karena kan sistemnya nggak pakai gigi gitu. Jadi kalau mau hidupkan seperti ala motor truk gitu, dari area depan ya, dari area depan yang CVT depan pakai seperti menghidupkan RGB itu gitu. Oke. Jadi mungkin video seperti sini guys. Jika akan suka video selanjutnya Alex, karena mungkin video ini bisa menjadi jawaban kalau kalian kira-kira ya seperti guys, kenapa motor-motor sekarang tanpa Kickstarter jadi sangat berbahaya banget, kalau khususnya para yang seperti kita lupa mematikan motor. Karena kan posisi gini guys ya, posisi motor-motor sekarang kan kebanyakan pakai sistem standar samping ya. Standar samping diturunkan itu mesin mati, tapi kelistrikan tetap hidup. Terkadang kita kalau udah buru-buru kan lewat samping aja dimatikan, langsung ditinggal motor itu, padahal kelistrikan masih hidup gitu. Jadi kalau cepat lama kan bakal tekor gitu. Karena sih sebetulnya sistem pengamanan standar itu kan bagus juga untuk menghindari kalau sempat jatuh, standar samping itu terbuka kan ya, kalau kita mau berjalan standar samping terbuka kan kayak hidup gitu. Jadi itu juga sistem pengamanan, tapi ya sedikitnya bisa mempengaruhi aki gitu guys. Oke, see you next time. Jangan lupa di like, share, comment, dan subscribe. Saya ganti aki, langsung saya hidupkan mesin, rotaknya jebol guys, gitu guys. Kata ya mungkin seperti itu. Setelah saya pelajari ternyata kalau kita ganti aki baru otomatis biarkan setelah mungkin sekitar 15 menit untuk arus aki itu menyebar ke seluruh komponen elektronik injeksinya gitu. Ini kenapa ya Kickstarter itu yang mungkin untuk menghemat budget, karena kan kalau pakai Kickstarter harus ada perangkat yang tambahan di area CVT gitu guys. Tapi jujur sih seharusnya motor-motor tuh yang terjadi juga di motor sport ya, di Suzuki Thunder kan nggak ada engkol juga guys. Jadi kalau udah tekor tuh sangat bahaya banget. Tapi kalau di motor-motor sport itu kan sistem bukan bukan otomatis ya, atau CVT. Jadi kalau masih tekor pun masih bisa kita dorong, bisa kita masukkan gigi langsung hidup kan guys, gitu. Problem gigi. Kalau mati kan posisi kalau udah mesin mati mana kan bisa kita hidupkan gitu sama. Tapi ya cara yang kalau mau ya modal pakai seperti bor gitu ya, atau bor gitu, muter ke depannya baru bisa hidup gitu guys, karena kan sistemnya nggak pakai gigi gitu. Jadi kalau mau hidupkan seperti ala motor truk gitu, dari area depan ya, dari area depan yang CVT depan pakai
seperti menghidupkan RGB itu gitu. Oke. Jadi mungkin video solusinya guys, jika akan suka video solusinya Alex, mungkin video ini bisa menjadi jawaban kalau anak kira-kira ya seperti guys, kenapa motor-motor sekarang tanpa Kickstarter jadi sangat berbahaya banget, kalau khususnya para yang seperti itu lupa mematikan motor, karena kan posisi gini guys ya, posisi motor-motor sekarang kan kebanyakan pakai sistem standar samping ya. Secara samping diturunkan itu mesin mati, tapi kelistrikan tetap hidup. Terkadang kita kalau udah buru-buru kan mau lewat samping aja dimatikan, langsung ditinggal motor itu, padahal kelistrikan masih hidup gitu. Jadi kalau cepat lama kan bakal keluar gitu. Karena sih sebetulnya sistem pengamanan SARS itu kan bagus juga untuk menghindari kalau sempat jatuh, sandal samping itu terbuka kan, kalau kita mau berjalan sampai terbuka kan kayak hidup gitu. Jadi itu job sistem pengaman, tapi ya sedikitnya bisa mempengaruhi kaki gitu guys. Oke, see you next time. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe.